Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini Mbak Ilo tabur bunga untuk Pak Nesa Enggel ya, agar tidak terjadi lagi kecelakaan seperti beliau, agar para pengemudi yang ada di jalan tol ini mudah-mudahan dari mulai pergi sampai pulang mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya taburkan bunga agar mohon kepada Yang Maha Kuasa diberi keselamatan, agar para pengemudi tidak diganggu oleh para makhluk-makhluk yang ada di sekitar jalan tol ini. Wahai penghuni-penghuni yang ada di area jalan tol, janganlah kamu mengganggu para yang melintas di jalan ini. Carilah tempatmu yang layak, carilah tempatmu di hutan-hutan seperti hutan-hutan angker ataupun rumah-rumah kosong, karena ini jalan tol adalah jalan yang layak untuk penghuni untuk pengemudi para manusia untuk bekerja ataupun untuk lalu lalang. Pergilah. Jika engkau ada di sini, jangan mengganggu para pengemudi yang ada melintas di daerah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ilo izin bertanya. Tadi Mbak Ilo di seberang sana ya, di sebelah jalan tol, Iya. itu sedang tabur bunga. Iya. Boleh sekalian dijelasin sedikit, Mbak Ilo, secara singkat, makna tabur bunga itu apa, Mbak Ilo? Makna tabur bunga adalah terutama kita membuang sial ataupun memberikan tolak bala begitu, Mas Den. Ya. Agar terhindarnya dari malapetaka ataupun kecelakaan yang ada di areal jalan tol ini, Mas Den. Ya, bukankah tadi malam Mbak Ilo juga melakukan ritual tabur bunga di sebelah jembatan, Mbak Ilo? Iya, benar. Itu malam, jadi siangnya kita akan lakukan lagi, Mas Den. Oke. Ya. Oke, kalau Mbak Ilo lihat ya pada siang hari seperti ini, karena memang kejadian Mbak Vanessa meninggal itu hampir persis waktunya sampai sekarang sekitar pukul 1 seperti itu, Mbak Ilo ya. Iya. Nah, ini sekarang ini kita sudah pukul sekitar mau ke arah jam 12 ya, mendekati waktu kejadian Mbak Vanessa kecelakaan gitu ya. Apakah memang waktunya ini dibuat sama seperti waktu kejadian Mbak Vanessa kecelakaan, atau memang ada kayak mana, Mbak Ilo? Waktunya memang disetel sama? Nah, kita setel waktunya supaya agak pas ya, karena kita pun ingin tahu juga tentang jasad atau ruh Mbak Vanessa tersebut, Mas Den. Oke ya, jadi waktunya disamain ya, Mbak Ilo ya? Iya, benar sekali. Oke, jadi gini Mbak Ilo, saya izin bertanya lagi. Mungkin pertanyaannya sensitif ya. Mbak Ilo, semampu Mbak Ilo aja menjawab. Iya. Apakah ada netizen yang bertanya, apakah arwah daripada almarhumah Mbak Vanessa dan Mas Febri saat ini gentayangan, Mbak Ilo, atau tidak tenang? Menurut Mbak Ilo gimana? Ya, ini menurut dari pandangan saya atau mata batin saya ya. Beliau saat ini masih gentayangan begitu. Masih gentayang. Arwahnya belum tenang ya, Mbak Ilo? Belum tenang. Kalau Mbak Ilo boleh kasih tahu apa penyebab beliau itu tidak tenang, Mbak Ilo? Kan doanya banyak nih dari netizen Iya, gitu. banyak. Karena namanya meninggal yang tidak wajar, istilahnya meninggal yang mengenaskan, itu dia selama masih 41 hari dia masih gentayangan, Mas Den. Oke. Begitu. Jadi untuk membuat arwah dua orang ini, yaitu Mbak Vanessa dan Mas Febri itu tenang dan
bisa ditempatkan di sisi Allah dengan layak gitu, apa yang harus kita lakukan Mbak Elo? Nah, kita harus banyak-banyak berdoa, terutama bagi warga Indonesia ya. Kita mohon kepada beliau agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan amal dan ibadahnya, begitu Mas Den. Oke. Tadi kalau Mbak Elo bilang kan 41 hari ya? Iya. Dia masih bergentayangan gitu Mbak Iya. Elo. Nah kita kasihan juga ya Mbak Elo. Ini Iya. ini teman-teman ya. Ini lagi viral di media sosial ya tentang foto dan video Mbak Vanessa itu kecelakaan Mbak Elo tanpa disensor. Nah, apa tidak sebaiknya nggak usah dipublikasi gitu Mbak Elo? Atau gimana menurut Mbak Elo? Ya, bagaimana ya? Kadang pun begini ya, pemirsa ini ingin tahu melihat kejadian yang aslinya. Ya, kadang serba salah juga. Seandainya mau tidak di publik, mereka ini tidak tahu bagaimana kejadiannya, bagaimana Iya. kronologisnya, kan seperti itu. Kalau menurut Mbak Elo disensor aja mungkin atau gimana Mbak Elo? Ya mungkin kalau menurut saya yang jika sensitif sekali ataupun yang seperti yang mengeri-mengerikan, ya itu memang sebaiknya ya disensor saja begitu. Disensor saja ya. Iya. Karena memang mungkin kalau takutnya ini anak-anak kecil ya Mbak Elo ya, Iya, atau anaknya sendiri atau pihak keluarganya melihat seperti itu sangat tidak pantas gitu ya Mbak Elo ya. Benar-benar. Oke. Mbak Elo, ini terkait dengan kematian Mbak Vanessa dan Mas Febri ya Mbak Elo ya. Iya. Apakah Mbak Elo akan adakan ritual-ritual lagi Mbak Elo? Ya, saya akan mengadakan Berapa ritual. kali sih ritual itu perlukan untuk membuat orang lain tidak menjadi korban berikutnya Mbak Elo? Nah, kalau ritual ini kita tidak ada batasnya Mas Den. Jika mungkin arwah beliau sudah tidak gentayangan lagi ataupun para pengemudi yang ada di jalan tol ini sudah nyaman. Nah, itu arti kata begini Mas Den. Mungkin ya para penunggu-penunggu ataupun makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini, mereka tidak lagi mengusik ataupun mereka sudah menjauh dari lokasi tersebut Mas Den. Iya. Seperti itu. Kalau menurut Mbak Elo sekarang ini masih hawanya negatif ya berarti di jalan tol ini ya Mbak Elo? Ya, karena di sini ya seperti saya tadi malam ya mengadakan ritual, mereka itu pergi, tapi masih mau kembali lagi. Nah, jika kita tidak mengadakan ritual lagi begitu. Oke ya. Nah, jadi kita Tujuannya di sini- memang menghindari supaya ada korban lain gitu ya Mbak Iya, Elo ya? benar sekali. Ya Allah, na'udzubillah. Jadi ini memang sangat ramai sekali ya teman-teman ya. Makanya kalau misalkan siang-siang gitu ya Mbak Elo ya, alangkah lebih baiknya jangan terlalu memacu kendaraan terlalu kencang ya Mbak Elo, Iya, apalagi benar. di jalan tol yang lurus. Iya, Karena dan- seperti Mbak Elo bilang katanya banyak sekali kejadian malah di jalan yang Yang lurus. lurus. Nah, karena apa? Kita kalau ada menemukan jalan lurus, kita menyetir mobil ini, pikiran kita seperti melayang gitu, seperti tidur gitu. Nah, disitulah seperti sosok nanti datang tiba-tiba mengganggu kita. Ya Allah. Nah begitu. Jadi kita ketika jalan lurus ini butuh konsentrasi dan fokus begitu. Oke. Jadi mudah-mudahan tidak ada sosok-sosok yang seperti mengganggu di jalan seperti itu. Oke. Kita sekali lagi ya berduka atas kehilangan Mbak Vanessa, dan di sini kita coba membantu supaya apa? Supaya secara spiritual, secara kegaiban kita bisa membuat orang lain tidak menjadi korban berikutnya. Mungkin yang kita lakukan ini sebagian orang sepele, Mbak Ilo. Sepele karena memang hal-hal seperti itu kalau nggak dilihat langsung, kemudian nggak disaksikan langsung, manfaatnya mereka tidak percaya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama Mbak Ilo berdua ya Mbak Ilo ya akan terus membantu supaya jalan tol di setiap wilayah itu kita doakan semoga tidak banyak kejadian-kejadian yang merenggut nyawa ya Mbak Ilo ya. Iya, iya. Nah ini satu hal lagi, bisa nanti saya jelaskan ya, mungkin di up video tadi malam ya, itu nanti bisa saya tempelkan video yang tadi malam. Itu ada ketemu saya sosok yang sedang mau menuju ke jalan tol Mas Den. Oh ya. Nah itu Yaudah, nanti bisa saya tunjukkan videonya sedikit. Oke. bentar. Ya udah nanti Mbak Ila, yang penting kita sudah adakan ritual dan tanya jawab tentang apakah arwah beliau itu gentayangan. Kalau kata Mbak Ila penjelasannya tadi
sampai dengan 41 hari ya Mbak Elo ya. Iya. Nah, namun begitulah, kita doakan semoga almarhumah tenang di sana. Dan Mbak Elo, ini hari kan tadi sekitar pukul berapa ya kalau nggak salah live di TikTok saya lihat Mbak Vanessa dan sang suami sudah dimakamkan Mbak Elo, alhamdulillah, dan mudah-mudahan pemakamannya lancar dan pihak keluarga tentunya mendoakan dengan ikhlas, pihak netizen juga mendoakannya dengan ikhlas. Semoga Mbak Vanessa dan Mas Febri bisa tenang di alam sana. Amin amin ya robbal alamin. Tak berjuang untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya. Kakek, tadi ada kakek di sini.